Selamat datang kembali di podcast PTP Poltek Bank Jayapura. Perkenalkan, saya Dharma, PTP Ahli Muda di Poltek Bank Jayapura. Di episode 3 kali ini, kita akan kembali membahas tentang Daily Rescue, namun kali ini lebih dalam, lebih detail lagi, yaitu terkait dengan General Packaging Requirement, Packaging Specification, dan juga Packaging Performance Test. Di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang sama, yaitu Pak Ririn Hasra. Selamat datang kembali dan terima kasih sudah bergabung, Pak. Ya, terima kasih telah diundang kembali di podcast ketiga kali ini ya. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Bapak, Ibu, dan teman-teman juga yang sedang menunaikan ibadah puasa. Tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita mulai segmen 1, yaitu General Packaging Requirement. Langsung saja Pak Ririn, pertanyaan saya yang pertama. Pengemasan barang berbahaya itu bisa dikatakan aman itu jika memenuhi persyaratan apa saja ya Pak? Oke, untuk dikatakan aman, ada beberapa persyaratan memang yang harus dipenuhi ya. Di sini khususnya sebagai shipper, di situ ada secara spesifik sendiri. Itu bisa kita lihat di DJR 5012 ya, di mana dia harus memastikan bahwa kemasan yang digunakan itu aman dan layak untuk diisi dengan barang berbahaya. Kemudian dia kuantitasnya tidak melebihi dari batas maksimum kemasan yang seharusnya. Kemudian ada di DJR 5024, kemasan yang aman ini dilihat dari komponen atau materialnya. Untuk membuat kemasan tersebut itu memang dia cukup kuat ataupun memang kuat sehingga dia tahan terhadap getaran ataupun goncangan. Kemudian di sini tentunya sebagai penanggung jawab dia harus memastikan bahwa dokumen sebagai persyaratan itu sama dengan jenis kemasan yang akan digunakan. Misal saya menggunakan drum, berarti yang tertera di dokumen itu haruslah drum. Kemudian dilakukan pengetesan, tentunya kemasan itu sebelum digunakan telah melakukan uji ya atau pengetesan terlebih dahulu. Nah, itu bisa kita lihat di DJR tabel 50C. Di situ adalah daftar kemasan yang memang telah diuji sehingga telah kuat ataupun dia cukup kuat dengan standar yang telah ditetapkan oleh IATA ya. Dia sudah masuk di standar UN seperti itu. Baik Pak Ririn, jika jenis barang berbahayanya itu berbeda, apakah pengemasannya bisa digabung atau dipisah? Untuk kasus seperti itu atau hal seperti itu kita bisa lihat di contohnya di DJR tabel 93. Itu adalah segregation of package atau pemisahan kemasan, di mana ada barang yang boleh digabung, ada yang memang harus dipisah atau tidak boleh digabung. Contohnya di sini ada di kelas 4 divisi 3 atau danger when wet, kemudian ada korosif atau kelas 8 ini, di mana korosif itu dia sifatnya cair atau cairan. Kemudian kelas 4 divisi 3 itu adalah danger when wet. Contohnya di korosif itu air aki, yang danger when wet itu adalah kalsium karbit. Karbit di mana ketika dia terkena cairan dia akan meledak sehingga dia memang membutuhkan pemisahan. Nah, di tabel itu ada tanda silang atau intersection, di mana jika terdapat tanda silang maka kelas tersebut tidak bisa digabung. Nah, kemudian
kita juga mencantumkan kode sesuai dengan packing instruction. Misal di situ packing instruction 353 ya. 353 nanti kita sesuaikan di situ dengan maksimum kuantitinya di packing instruction. Kemudian untuk outernya kita bisa lihat di tabel 50C, di situ ada kode-kode kemasan. Misal 1A1, 1A2, 4D, 4A, 4G ya seperti itu. Nah, itu bisa kalian lihat di jar tabel 50C. Seperti itu. Kemudian ada rumus. Wait, Di DGR itu ada rumus ya. Jadi kalau pengenangan digi itu kita bukan pelajaran matematika sih, cuma ada rumusnya. Di situ apabila ada barang yang berbahaya berbeda dikemas dalam satu kemasan luar, maka kita gunakan rumus namanya key value. Key value itu dia rumusnya key sama dengan N1 per M1 ditambah N2 per M2 ditambah N3 per M3. Itu akan berlanjut terus jika barangnya ada banyak. Kalau 3 berarti sampai di N3 per M3. Kalau ada 10 berarti N10 per M10 seperti itu. baik Pak Ridin. Rumus key value tersebut apakah untuk semua kondisi Pak Ridin? Nah, rumus key value ini atau rumus key ini berlaku apabila ada barang berbahaya yang berbeda dikemas dalam satu kemasan luar atau satu OP, outer packaging. Ya, jadi kalau di referensinya itu kalian bisa lihat di DJR 50211.G, di situ ada rumus key di mana nilai key nantinya itu tidak melebihi dari 1. Kalau lebih dari 1 maka barang tersebut tidak boleh diangkut naik ke pesawat udara. Jadi kalau dia mempunyai kemasan dalam maka kita hitung nilai key ya. Kalau ada berbeda kemasan dalam satu kemasan luar, nilai key-nya berlaku. Tapi kalau dia dipisah, masing-masing kemasan dikemas dalam satu kemasan luar sendiri-sendiri, maka nilai key-nya tidak berlaku lagi. Baik Pak Ridin, terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke segmen kedua. Segmen kedua kita akan membahas tentang packaging specification. Jadi Pak Ridin, yang mau saya tanyakan adalah di kemasan itu kan ada beberapa simbol-simbol, label-label. Iya. Bisa tolong dijelaskan Pak, itu simbol-simbol itu apa tuh Pak ya? Simbol itu adalah ada yang berupa label, ada hazard label, ada handling label, ada orientation label, ada specification packaging marking, dan tanda-tanda lainnya. Contohnya itu bisa kita lihat di DJR 72A. Di 72A itu ada gambar tapi berupa box di sini, packagingnya berupa box. Di situ itu, nah bisa kita lihat videonya. Baik, di figur 72A ini kita bisa lihat ada kemasannya seperti ini, ada beberapa banyak simbol, ada label-labelnya seperti ini. Nah, contohnya di sini ada asetil iodid, ada namanya, ada kemudian nomor UN-nya berapa, kemudian net quantity-nya berapa liter atau berapa kilo. Kemudian di sini ada shipper. Shipper itu pengirimnya dari mana? Kita bisa lihat di sini dari Chemival Limited dari London, kemudian konsigninya dia dari Jerman, dari Farrell GmbH Hagen Gering 14. Kemudian di sini ada hazard label. Hazard labelnya ini adalah kelas 3, kelas 3 atau flammable liquid. Kemudian di sini ada label penanganan atau cargo aircraft only. Jadi dia kalau naik ke pesawat udara ya, yang penumpang dia tidak diperbolehkan karena di sini adalah cargo aircraft only. Kemudian di sini ada orientation label. Orientation label ini kalau kita lihat ada di dua sisi. Ini adalah untuk tanda panah naik ke atas. Kita bisa lihat ada di dua sisi, ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Ada dua sisi. Kemudian di sini ada UN specification packaging marking, yaitu ada keterangan 4G
X20S13-GB-8234, di mana 4G ini adalah kemasan untuk fiber board box, kemudian X ini untuk packing group 1, kemudian 20 ini untuk gross weight-nya setelah ditimbang maksimumnya dapatnya 20 kilo, berarti di sini adalah berat kotornya. Kemudian S ini apabila dia menggunakan kemasan dalam. Nah kemudian ada 13 ini adalah tahun pembuatannya. Untuk kemasannya ini di tahun 2013. Kalau di tahun 2025 dibuat, maka di sini adalah 25. Nah kemudian ada GB, ini adalah kode negaranya. Kode negaranya dari Great Britain. Dan 8234 ini adalah nomor pabrik atau nomor kemasan yang ada di kemasan tersebut ya. Ini nomor serinya di 8234. Baik Pak Ririn, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Jikalau yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan requirement, persyaratannya, yang kedua terkait spesifikasi, yang ketiga ini menarik Pak Ririn, yaitu terkait dengan performing testnya. Langsung saja pertanyaan saja Pak, pengujiannya seperti apa ya yang dilakukan di performing test ini Pak? Tolong dijelaskan Pak Ririn. Untuk tes ya. Untuk pengujian barang berbahaya itu jadi masing-masing itu ada beberapa pengetesan. Contohnya ada drop test atau tes jatuh, kemudian ada leak proofness test, atau untuk kita mencegah bagaimana kemasan itu dia tidak bocor. Kemudian ada hydraulic test, itu untuk menguji tekanan ketika ada dia di press atau tumpukan-tumpukan barang seperti itu. Kemudian ada stacking test, itu untuk mencegah ketika terjadi stuck atau ada guncangan, getaran seperti itu, sehingga dilakukan pengujian seperti itu. Sama seperti kita membeli handphone itu kan kita tidak asal langsung beli aja begitu ya. Itu pun dari perusahaannya itu pastinya telah dilakukan uji coba atau pengujian dari handphone tersebut. Entah itu dibanting, entah itu dites dipres, entah itu dites menggunakan air sehingga tingkat kebocorannya seperti apa ya, sama seperti itu. Baik Pak Rin, jikalau sudah dites, kan ada hasilnya ini Pak ya. Nah kira-kira untuk hasilnya bisa dijelaskan sedikit Pak Rin, silakan. Nah di hasilnya ini nanti keluar adalah test report. Test report itu nanti adalah hasil yang keluar dari perusahaan ya, karena namanya kemasan itu biasa dikelola oleh perusahaan itu ada perusahaan kemasan. Di situ nanti sesuai dengan standar UN-nya pengetesannya seperti apa. Nah, keluarlah test report di situ nanti tertera dari nama, alamat, kemudian tempat pengujiannya di mana, tanggal pengujiannya kapan, kemudian kapasitas maksimum untuk kemasan itu berapa liter, berapa kilo, kemudian ada deskripsi pengujiannya seperti apa, entah itu menggunakan drop test, menggunakan stacking test, menggunakan hydraulic test ya. Kemudian ada deskripsi hasil yang keluar seperti apa. Oh ini telah dilakukan pengujian dan hasilnya baik, seperti itu. Nah terakhir itu ada nama dan tanda tangan ya. Nama dan tanda tangan itu bagi yang memeriksa itu dari perusahaan apa, sehingga keluarlah hasil test reportnya. Kalau hasil reportnya tidak bagus, tidak baik atau tidak bagus begitu Pak? Nah, maka kemasan tersebut tidak dipersyaratkan untuk digunakan dalam pengemasan biji. Nah hasilnya lagi itu bisa dituliskan, umpamanya menggunakan ISO sekian dengan judulnya pengetesan silinder menggunakan tekanan. Nah di situ lagi ada
hasilnya untuk validasi masa berlakunya. Masa berlaku umpamanya berlaku sampai tanggal tanggal berapa tahun berapa umpamanya 24 Desember 2027 seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih Pak Ririn atas waktu luangnya dan juga Sama-sama. berbagi ilmunya. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ya, harapan saya juga seperti itu bisa bermanfaat bagi para penonton, baik yang berkaitan langsung dengan Dangerous Good ataupun yang baru ingin mempelajari tentang barang berbahaya. Seperti itu. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen pada channel ini. Selalu ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Sampai jumpa, salam pro prestasi, toron bisa, toron bersaudara.